Ya, oke. Shalom semuanya. Shalom. Ya, selamat malam di sana ya. Senang sekali bisa kembali diberi kesempatan. Terima kasih buat Pak Peter juga, Pak Tony juga bisa menyampaikan, bisa melayani Anda malam ini. Mari kita akan berdoa dulu sebentar untuk firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami membutuhkan Tuhan untuk kami boleh terus diinspirasi oleh firman-Mu supaya kehidupan kami dituntun, diarahkan, berjalan bersama dengan Engkau, sehingga apapun keputusan kami, sungguh-sungguh firman Allah berpengaruh buat kami, sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hatimu, itu yang kami ambil sebagai sebuah keputusan. Terima kasih ya Tuhan, berbicara buat kami sesuai dengan kebutuhan kami, dan jamalah setiap kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami membuka hati kami buat firman Allah. Haleluya. Amin. Amin. Oke, mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Kejadian pasal yang ke-14 ayat ke-12 sampai dengan 16 ya. Kejadian pasal yang ke-14 Kejadian pasal 14. Saya minta siapa ya? Siana itu istrinya Roy ya. Siana betul ya. Ya betul ya. Ya, Mohon maaf Pak Yudi, Pastor Yudi. Ya. Hari ini Roy harus kerja. Dia sangat kecewa sekali karena nggak bisa ketemu dengan Pastor Yudi. Dia mohon maaf. Sekarang diwakili oleh istrinya. Silakan Siana. Yang ke-12 ya Pastor. Ya, pasal 12 ayat pasal 14. Ayat 12. Oke. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian 16 ya. Ya, terus. Okay. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram. Orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon terbadin, kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam, berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba, di sebelah utara Damsyik. Sorry, 16. Yes. 16. Sorry, muter lagi. Sebentar. Oke. Ya, 16. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Oke, sampai di situ. Thank you. Liburan begini, sana belum libur ya? Atau lebaran tidak berpengaruh ya di Amerika ya? Nggak berpengaruh, betul. Nggak berpengaruh ya, oke. Nah, nanti salam aja Pak Roy ya. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang pembacaan Alkitab ini, bagaimana Anda tahu kisahnya antara Abram dan Lot, ya, paman dan keponakan ini. Suatu saat mereka ini pergi bersama-sama sebenarnya, tetapi di tengah-tengah perjalanan terjadi persoalan karena Tuhan memberkati mereka berdua sehingga banyak kambing dombanya yang berlimpah-limpah. Nah, persoalan muncul, yaitu apa? Rebutan tanah. Ya, para gembala dari Abram dan Lot seringkali bertengkar karena mereka rebutan daerah hijau, ya, rumput-rumputan itu. Akhirnya Abram mengambil keputusan, oke, pisah. Lalu Lot dikatakan memilih baginya itu di daerah lembah Yordan yang seperti taman surga katanya. Daerah itu hijau, ya. Lot pikir, wah di sana pasti aku ini lebih makmur. Akhirnya Lot pergi ke situ. Lot lupa bahwa di situ lembah Yordan itu dekat dengan Sodom dan Gomora. Nah, ketika suatu saat ternyata Lot ini mendapatkan sebuah tantangan, yaitu musuh. Nah, dalam kisah ini dikatakan Lot itu diculik oleh musuhnya.
diculik dan dibawa pergi, dan seluruh anak dan perempuan-perempuan yang ada pada waktu itu bersama dengan Lot diambil oleh musuh-musuhnya, pergi meninggalkannya. Nah, ketika itu diberitahukan kepada Abraham bahwa keponakannya ini diculik oleh orang-orang dan nggak jelas nasibnya bagaimana. Nah, pagi hari saya tidak berkhotbah soal Abraham atau Lot, bukan itu, tapi saya tertarik kepada pasukan daripada Abraham. Siapa itu? Nah, coba ayat 14 ya, diulangi ya. 14 ya, saya baca. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Jadi ketika Lot mendengar bahwa keponakannya ini diculik, dibawa lari, lalu seketika itu juga Abraham memerintahkan pasukannya yang berjumlah jelas di Alkitab dikatakan 318 tentaranya Abraham. Ya, pergi untuk mengejar musuh itu yang telah menculik Lot dan seluruh para wanita yang ada, harta bendanya juga. Nah, siapakah 318 tentaranya Abraham? Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang 318 tentaranya Abraham. Siapakah mereka itu? Ya, ini adalah tentara-tentaranya Abraham, orang-orang yang anak-anak dari para hamba daripada Abraham, dan jumlahnya jelas detail 318, ya, ganjil. Ya, sungguh-sungguh ini aneh jumlahnya, biasanya kan bulat-bulatan 350 atau apa, ini 318 detail. Jadi orang ini adalah orang-orang khusus yang telah menjadi pasukannya Abraham. Nah, siapakah 318 tentaranya Abraham? Ya, mereka adalah ini. Yang pertama adalah, coba kita baca ayat 14 ya. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih. Jadi yang pertama, 318 tentaranya Abraham itu adalah orang-orang yang terlatih. Orang-orang yang terlatih, mereka adalah orang-orang yang telah dilatih oleh Abraham. Mereka adalah orang-orang yang telah dibentuk sedemikian rupa sehingga ketika dalam situasi yang genting seperti itu, mereka adalah orang yang siap. Mereka adalah orang yang terlatih. Sungguh-sungguh terlatih. Nah, orang yang terlatih itu artinya apa? Terlatih itu artinya ini. Terlatih itu artinya orang yang tertarik kepada sebuah proses daripada sekedar hasil, itu terlatih. Jadi terlatih adalah orang-orang yang tertarik kepada sebuah proses daripada sekedar hasil. Memang tujuannya adalah hasil, tetapi hasil yang bagaimana? Hasil yang tentunya berkualitas. Nah, orang yang berkualitas adalah orang yang telah melewati sebuah proses dan bertekun di dalam proses itu, sehingga orang ini adalah orang yang menghasilkan sebuah kualitas yang bagus. Nah, proses tidak pernah bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Makanya saudara, kalau kita menjadi orang-orang yang terlatih di dalam Tuhan, maka proses itu adalah sebuah cara Tuhan untuk kita menjadi orang-orang yang berkualitas. Saya percaya setiap kita rindu hari ini menjadi orang Kristen yang berkualitas. Katakan amin. Ya, kita rindu menjadi orang yang berkualitas di dalam segala hal dalam kehidupan kita, tentunya dalam kekristenan kita. Kita bukan orang yang terus begini-begini aja. Tidak. Kita harus mengalami yang namanya pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu adalah sebuah hal yang bisa dilihat. Pertumbuhan rohani, perubahan hidup, itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat. Ya, bisa kita ukur, bisa dilihat tentunya oleh orang lain juga. Bagaimana kita mengalami sebuah pertumbuhan secara rohani. Nah, persekutuan seperti ini harus sungguh-sungguh menjadi persekutuan yang mengubah kehidupan kita. Tujuan daripada persekutuan ini jelas adalah perubahan kehidupan kita ke arah Kristus, di mana buah-buah pertobatan kita itu terlihat. Kualitas kehidupan kita itu meningkat. Nah, dari mana itu datangnya? Jelas menjadi orang yang terlatih, di mana orang ini adalah orang-orang yang tertarik pada sebuah proses daripada sekedar hasil. Makanya ketika kita mengalami proses, ini yang harus kita jaga. Apa itu? Jangan terlalu cepat mencurigai Tuhan. Jangan terlalu cepat untuk berasumsi buruk terhadap Tuhan. Karena tidak semua proses yang kita alami itu jahat. Proses yang kita alami itu akan mencetak hidup kita menjadi orang-orang yang berkualitas. Karena itu saudara, perhatikan bagaimana kita hidup. Perhatikan cara jalan-jalan Tuhan di hidup kita itu penting. Untuk memperhatikan
jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau ketika kita diizinkan untuk berada dalam sebuah proses. Proses itu tidak menyenangkan. Proses itu selalu menghancurkan yang namanya keegoisan kita. Proses itu selalu membunuh yang namanya kedagingan kita. Dan itu diizinkan Tuhan terjadi supaya dengan satu tujuan, supaya kita menjadi orang yang berkualitas. Ya, terlatih itu seperti itu. Jadi banyak orang-orang yang, ya kadang-kadang saya lihat ada orang-orang yang capek waktu sekolah, ya nggak mau ngikuti, maunya sih jadi dokter yang bagus, mau jadi dokter yang berkualitas, tapi nggak mau ngikuti prosesnya. Tentunya hasilnya tidak baik. Ya, tidak akan pernah bisa menjadi seorang dokter yang baik kalau dia tidak mau mengikuti proses pembelajaran dengan tekun dan setia. Nah, kualitas itu Tuhan mau supaya nampak dalam kehidupan kita. Kualitas itu membuat kita ini boleh menjadi berkat bagi orang lain. Makanya proses kadang-kadang diizinkan terjadi. Ya, untuk apa? Untuk membuat kita mengalami sebuah pertumbuhan. Jadi kalau hari ini kita mengalami proses, jangan terlalu cepat untuk mencurigai Tuhan dulu. Ya, jangan terlalu cepat untuk mengeluh, jangan terlalu cepat untuk berasumsi buruk, karena lewat proses itu justru di ujung daripada proses itu kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang pengusaha, datang kepada saya. Pengusaha ini mengeluh karena dia habis ditipu oleh temannya. Dia marah sekali. Ya, dia marah sekali karena perusahaannya, jadi dia bangun perusahaan mebel cukup gede juga di daerah Pandaan situ. Lalu dia serahkan perusahaan ini kepada temannya untuk mengelolanya karena dia lagi merintis sebuah usaha baru. Nah, ternyata oleh temannya ini dikorupsi sedemikian rupa sampai perusahaan ini menjadi koma. Dia baru tahu ketika teman-teman bayar-bayar dari luar negeri mulai protes sama dia, kok sekarang kualitas mebelmu ini kurang bagus. Pengirimannya juga sering terlambat. Kenapa? Begitu. Akhirnya ketika dia mulai masuk lagi ke perusahaan itu, lalu semua diaudit, semuanya ternyata ada yang salah di perusahaan itu. Ya, keuangan semua pelaporannya tidak jelas dan dia mendapati bahwa perusahaan itu telah dikorupsi sedemikian rupa. Dan ternyata perusahaan itu hutangnya begitu banyak. Dan karena marahnya dia cari temannya ini. Ya, dia lapor polisi, dia coba polisikan temannya, tapi temannya itu tiba-tiba kayak ditelan bumi gitu, nggak ketemu, hilang. Temannya itu melarikan diri, dicari kemana-mana nggak ketemu, yang ngurus dengan polisi dia harus bayar lagi dan banyak uangnya semakin habis, akhirnya betul-betul dia tidak bisa mengurus. Dia punya banyak rumah mulai dijualin satu persatu untuk membayar hutangnya, hutang dari perusahaan karena perusahaan itu pakai namanya dia, jadi tagihannya ke atas namanya dia. Jadi rumahnya satu persatu, mobilnya satu persatu dijualin semua. Sampai akhirnya dia betul-betul tidak punya apa-apa. Rumahnya tinggal sangat-sangat sederhana, kecil lagi. Dan dia sudah nggak punya apa-apa lagi. Ya, akhirnya datang kepada pendeta untuk minta dengan saya, gimana ya Pak Pendeta? Saya ini, mulai pamer jasa. Kalau saya begitu, orang sudah kayak begini mencurigai Tuhan. Ya, orang yang suka mencurigai Tuhan itu biasanya suka pamer jasa. Ya, pamer jasanya begini loh. Saya ini loh sudah nyumbang gereja banyak. Kalau gereja perlu apa-apa, saya ini terlibat. Tapi kenapa kok saya begini, Tuhan nggak mendengar doa saya, kenapa? Saya bilang dengan dia, Pak, nggak boleh pamer jasa. Ya, kita itu bukan, saya kali bilang dengan gereja itu nggak boleh pakai kata sumbang. Menyumbang itu berarti dari orang yang punya lebih ke orang yang nggak punya, itu menyumbang. Kita dengan Tuhan itu bukan menyumbang. Makanya di gereja pakai kata offering, persembahan. Ada kata sembah di situ. Berarti kita tuh memberi dengan hati yang mengasihi, menyembah Tuhan. Kalau aku ini nggak layak memberi buat Tuhan, ya nggak layak. Cuma karena kasih aku ingin memberi dengan sikap worship, menyembah. Ini yang saya bilang dengan dia. Lalu gimana Pak begini-begini? Saya coba bilang satu Pak, Bapak yang kurang. Apa? Dia bilang, saya sudah lakukan apapun. Ya gereja butuh apa, saya bantu dan sebagainya. Tapi sekarang kenapa kok Tuhan tidak bantu saya? Saya bilang satu Bapak kurangnya. Apa Pak? Mengampuni. Waduh, dia tambah marah saudara. Ya ini pendeta ringan banget mulutnya ngomong mengampuni. Saya ini ditipu miliaran Pak. Sekarang ini miliaran.
Ya enak aja Bapak pendeta ini ngomong ampuni, ampuni. Bapak nggak pernah merasakan ditipu miliaran. Saya bilang, ya nggak pernah, nggak punya. Nggak punya uang segitu. Ya nggak pernah. Iya Bapak enak aja gitu. Waduh. Saya bilang ini Pak, saya ini konseling bukan untuk menyenangkan hatimu. Saya tidak mau menyenangkan hatimu. Saya akan berkata jujur kepadamu. Saya lebih baik kamu musuhi, tapi saya sedang menyatakan apa yang benar supaya kamu berubah. Jangan minta saya menurunkan standar firman Allah hanya untuk menghargai perasaanmu. Saya tidak akan baut begitu. Oh dia pergi sambil marah-marah, saudara. Saya bilang ya udah, kamu datang kepada saya untuk konseling. Ya saya mau beritahu apa yang benar, masa saya jadi musuhmu. Ya sudah dia pergi, saudara. Saya diam aja, tak apa-apa. Saya doakan aja. 2 bulan kemudian dia telepon saya, Pak Yudi, saya tolong didoakan Pak. Loh saya sudah mendoakan Bapak. Iya Pak, tapi gimana ini saya lagi kacau ini sekarang saya harus bayar macam-macam, saya sudah nggak kuat hidup ini Pak. Pak, belajar satu ini di tengah-tengah proses yang kamu alami. Menjadilah orang yang terlatih untuk apa? Untuk bertumbuh dalam Tuhan. Dalam satu ini aja, Bapak belajarlah untuk mengampuni. Bapak sudah lapor polisi macam-macam, tapi hari ini tidak bisa menemukan orang itu. Polisi pun juga tidak bisa menemukan orang itu. Bapak semakin banyak keluar uangnya. Cuma satu sekarang, belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Apa itu? Mengampuni, Pak. Belajar mengampuni. Waduh, dia tutup teleponnya lagi. Berapa bulan lagi dia telepon saya lagi. Saya bilang, Pak Yudi bisa, dia bilang, Pak, saya bisa ketemu Pak Yudi nggak? Boleh, ayo anytime Bapak bisa ketemu dengan saya. Ayo kita doa sama-sama. Lalu dia datang kepada saya dalam keadaan tertunduk begitu. Saya bilang, Pak, firman Tuhan itu jelas, belajar mengampuni. Ayo belajar mengampuni. Lalu dia bilang, iya Pak, tapi saya nggak kuat Pak. Pak Yudi doakan saya. Saya bilang, Tuhan itu tidak mencari orang yang mampu. Asal kamu mau saja, maka kekuatan itu datang dari Tuhan. Masalahnya kamu tidak pernah mau. Iya Pak, sekarang saya mau. Tapi Pak Yudi doakan saya. Iya pasti saya akan doakan kamu. Akhirnya saya doakan dia. Akhirnya seminggu sekali, 2 kali datang ke gereja untuk ketemu dengan saya. Hanya untuk doa. Kita doa bersama-sama. Saya tumpangi tangan, saya doakan dia terus. Akhirnya suatu saat dia bilang, Pak sekarang saya lebih enak. Ya, lebih enak hati saya. Iya, puji Tuhan. Ya kalau dulu Pak, saya kalau lagi makan gitu, ya kalau lagi makan tiba-tiba ingat teman saya itu, saya makan kerupuk, wah kerupuknya tak remet-remet Pak, tak remet-remet sampai habis kerupuknya, nggak jadi kemakan, hancur semua. Kalau saya lagi makan ingat dia, wah tiba-tiba piringnya tak banting sama ya, aduh saya sampai semakin rugi saya bilang. Iya, makanya nggak usah dibanting. Kenapa? Nah, sekarang sudah nggak banting lagi. Enggak, Pak. Sekarang saya sudah nggak banting lagi. Kenapa? Soalnya piringnya tinggal 1. Kalau dibanting, nggak punya piring. Nggak, bukan itu. Tapi dia mulai mengalami sebuah jamahan Tuhan. Ya, dia mengalami sebuah perubahan hidupnya. Sekarang kalau udah ingat dia, saya thank you Tuhan. Sudah nggak marah lagi. Nah, tahu nggak saudara? Ketika kita itu melewati yang namanya proses, lalu kita ini sudah dilatih oleh Tuhan dan mau masuk ke area itu, tiba-tiba, saudara, Tuhan tuh kayak membukakan jalan. Orang yang mau diproses oleh Tuhan, itu adalah orang yang mati buat dirinya sendiri. Lalu Kristus naik. Nah, ketika Kristus naik itu, maka kita kayak open heaven, di mana Tuhan itu punya alasan untuk sungguh-sungguh memberkati kita. Sekalipun sebenarnya Tuhan nggak perlu alasan, dia tetap mengasihi kita. Cuman alasan itu kayak menjadikan Tuhan itu tidak akan pernah tinggal diam di taktanya. Ketika melihat orang benar hatinya itu diinjak-injak masakan yang maha tinggi, tetap tinggal diam. Tidak mungkin. Akhirnya secara saya tahu ini ngomongnya secara kebetulan, tapi tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Kebetulan yang sebenarnya itu dirancang dari surga hanya untuk memberkati kita. Kebetulan tiba-tiba dia ketemu dengan teman lamanya yang hari itu adalah pegawai, termasuk orang yang menduduki jabatan tinggi di sebuah bank. Dia cerita persoalannya. Lalu temannya itu bilang, oke, aku mau menolong kamu. Kamu masih ada surat ini diminta surat semua syarat-syarat yang masih ada. Perusahaanku masih pun belum tak tutup, tapi ini kondisinya sudah nggak ada pegawai ini. Ya, tiba-tiba orang itu, oke, coba masukkan semua surat-suratmu, mungkin bisa dibantu. Ya, dibantu oleh dia. Ya, masukkan surat-suratnya semuanya, dan kebetulan juga tiba-tiba bayar dari luar negeri itu
yang sudah lama nggak kontak dia. Dia tanya gini, kamu masih buat mebel yang model barang seperti ini nggak? Meja atau lemari model begini nggak? Dia bilang, ya nggak buat, bukan nggak bisa, bukan nggak buat, tapi nggak bisa buat kan, aku nggak punya modal. Oh ya begini aja, kamu mampu, akhirnya teman-teman yang dari luar negeri bilang, kamu bisa buat ini nggak? Sebanyak kamu bisa, nanti aku bayar. Oke, kira-kira kamu sampai akhir tahun bisa bikin berapa? Sekian, oke, aku bayar dulu. Ini kan luar biasa, saudara. Jadi akhirnya dia dibayar dulu, ya dia mulai bikin, dia mulai bekerja pabrik yang sudah mulai hampir tutup itu. Tiba-tiba dia panggil semua pegawai-pegawainya, dicari pegawai baru, akhirnya pabrik itu mulai bekerja, dia dapat pinjaman lagi dari bank, waduh luar biasa, dan akhirnya dia mulai bayar hutangnya satu persatu. Ya sekalipun tidak bisa langsung, tapi mulai dibayar itu, dan pabrik itu mulai jalan. Hatinya sudah mulai tenang. Dan dia mulai menjadi tenang. Tapi yang luar biasa adalah ini. Tuhan itu kalau melatih kita, pengampunan misalnya, bukan hanya di mulut, tapi di hidup pengampunan itu. Sehingga sampai satu saat ketika dia lagi ngurus di bank itu, untuk yang kedua kalinya, untuk keuangannya, tiba-tiba pintu bank itu terbuka dan temannya itu masuk, yang sudah sekian lama nggak ketemu. Tiba-tiba temannya yang mengkorupsi uangnya itu masuk di bank yang sama. Waktu dia lihat itu, saudara, orang ini berada dalam sebuah pilihan. Antara marah, mau dekati orang itu, pukul dia, atau kasih pengampunan. Ya, dia ingat pesan saya, hati-hati dengan hidupmu. Pengampunan itu bukan hanya di mulut, tapi pengampunan itu di hidup. Tuhan sedang melatih hidupmu untuk menjadi orang yang terlatih lewat proses yang ada ini. Waduh, dia berkecamuk, dia diam sebentar. Ya, dia bingung antara dua pilihan. Dikasih shalom, ya, shalom itu damai, sejahtera, atau syandal itu kan sama-sama syanya itu. Shalom atau syandal kan begitu. Dikasih sandal, artinya dilempar sandal. Ya, jadi pada posisi itu dia berdiri lalu dia temui temannya lebih kaget lagi, saudara. Akhirnya Bapak ini kasih tangannya, dia bilang shalom. Tuhan memberkati. Waduh sih, ini temannya kaget ketahuan nih. Ya, tapi temannya sudah takut, mungkin mau dipukul, mau dilempar sandal, apa tampar pakai sepatu atau apa gitu. Tapi tiba-tiba Bapak ini cuma shalom, Tuhan berkati. Lalu ditinggal, saudara. Bapak ini pergi karena urusan selesai, dia pergi dari bank itu. Temannya melongok lihat orang ini, ada apa ini, kok aku nggak diapa-apain ya. Bapak ini pulang ke rumahnya, dia berlutut di rumahnya, dia nangis. Dia bilang, Tuhan, aku mau menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Aku mau menjadi orang yang terlatih. Aku mau menjadi orang yang berkualitas kekristenanku. Bukan hanya sekedar aku ke gereja, tapi aku harus mengalami pertumbuhan. Dan Bapak ini menang, saudara. Menang. Wah, Bapak ini menang dan usahanya terus berjalan dengan baik. Sampai satu saat saya ditelepon, Pak Yudi, bisa nggak doain pabrik saya yang baru berdiri ini, Pak? Oh ya, boleh, bisa. Ayo datang ke rumah. Saya datang ke pabrik yang cukup gede, pabrik mebel. Pabrik mebel baru yang baru dibangun. Wow, bagus banget. Saya doakan pabriknya. Selesai doa itu, duduk ke kantornya, dia bilang, Pak, masih kuat, doain satu lagi. Loh, masih ada satu lagi ya, Pak? Di sebelah sana. Akhirnya saya pergi ke situ. Wah, doain lagi pabrik yang sama-sama besarnya. Wah, saya doakan lagi, selesai begitu. Baru duduk di tempat kantornya, dia bilang, Pak, masih ada satu lagi, boleh nggak sebelah sana? Loh, kok jadi 3 pabriknya, saudara? Saya doakan lagi, saya bilang, wow, coba lihat, Tuhan itu kalau memberkatimu tidak pernah separuh-separuh. Dulu kamu ini cuma 1, sampai sekarang justru kamu belajar mengampuni. Kamu menjadi orang yang terlatih. Hari ini pabrikmu 3. Bukankah Tuhan itu Allah yang mau kamu menjadi orang yang berkualitas? Karena itu jangan terlalu terburu-buru untuk kecewa. Jangan terlalu terburu-buru untuk mengeluh ketika proses datang. Karena di ujung proses itu selalu ada kemuliaan Tuhan. Karena itu 318 tentaranya Abraham adalah orang-orang yang terlatih. Mereka adalah orang-orang yang telah dilatih, orang-orang yang tertarik kepada sebuah proses daripada sekedar hasil. Orang yang tertarik kepada sebuah proses. Di proses itu mari kita menjadikan hidup kita bertumbuh, berkualitas. Maka hasilnya akan kita melihat bagaimana hidup kita berkualitas dan berkat Tuhan akan nyata buat hidup kita.
Amin. Amin. Jadi yang pertama adalah terlatih. Ya, 318 tentaranya Abraham itu yang pertama adalah terlatih. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua coba lihat ayat 14 ya, kita baca ulang ya. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di mana? Di rumahnya. Rumahnya siapa? Rumahnya Abraham jelas. Mereka yang lahir di rumahnya Abraham. Lahir di rumahnya Abraham berarti ini adalah anak-anak daripada pegawai-pegawainya Abraham. Dilatih mereka sejak kecil, lahir di rumahnya Abraham. Dengan apa? Dengan nilai kehidupan yang Abraham punya. Setiap kita hari ini itu berangkat dari sebuah nilai-nilai keluarga kita. Betul nggak? Saya lahir di keluarga saya dibangun dengan nilai-nilai. Ya, nilai-nilai keluarga saya. Papa saya ngajarin saya banyak nilai. Contoh misalnya, kalau mau makan tuh harus pamit. Kalau mau makan ya, dulu kalau saya kecil makan harus kalau ada emak engkong saya, ada tante saya harus pamit. Engkong makan, mak makan, cek makan, engku makan, semua itu saya pamit semua. Itu nilai. Ya. Kalau di rumah saya baru dari jalan tidak boleh langsung ke tempat tidur. Harus ganti baju, mandi dulu, baru naik ke tempat tidur. Tempat tidur itu clean, bersih, tidak boleh sembarangan. Itu nilai. Saya ajari anak saya juga begitu hari ini. Begitu dari luar, nggak boleh masuk naik ke tempat tidur. Harus ganti baju, cuci tangan atau mandi dulu, bersih, baru naik ke tempat tidur. Kalau makan harus pamit. Itu nilai. Nilai yang dibangun. Kalau pergi kemana-mana harus beritahu papa mama. Pulang jam berapa harus beritahu. Tidak boleh tiba-tiba hilang. Itu nilai yang saya bangun buat anak-anak saya. Sejak kecil sampai hari ini saya beritahu kepada anak saya yang laki-laki, kalau kamu punya masalah, orang kedua setelah Tuhan yang kamu beritahu adalah papa mama. Karena papa mama ini pasti nasihatnya pingin yang terbaik buat kamu. Itu nilai sejak kecil saya bangun anak saya seperti ini. Sampai hari ini kalau anak saya punya persoalan selalu setelah Tuhan, setelah dia doa, dia selalu datang kepada papa mamanya untuk mengutarakan isi hatinya. Itu nilai. Nah, nilai itu ada kita bangun. Nah, jelas sekali bahwa 318 tentaranya Abraham ini lahir di rumahnya Abraham. Mereka bertemu dengan nilai yang dibangun oleh Abraham. Apa itu? Jelas nilai takut akan Tuhan. Abraham adalah orang yang mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Yang orang yang suka mempersembahkan korban. Jadi jelas nilai takut akan Tuhan itu begitu kuat. Jadi nilai itu begitu kuat di 318 tentaranya Abraham. Selain mereka sigap terlatih, mereka itu punya nilai yang tidak gampang dibeli. Sama dengan kita, kekristenan kita. Harusnya kita itu tumbuh dengan nilai prinsip firman Allah. Sehingga kita tidak mudah dibeli oleh dunia ini. Kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Waktu dalam persoalan apapun kita tidak mudah untuk kompromi. Kita tidak mudah menurunkan standar firman Allah. Karena apa? Kita tuh punya nilai. Kita tidak mudah menurunkan standar firman Allah demi menolong hidup kita kompromi dengan dosa. Dikit-dikit kan nggak apa-apa. No, tidak bisa. Kita punya nilai. Kebenaran yang kita bangun adalah kebenaran yang tidak bisa ditentukan oleh keadaan kita. Artinya begini, baik atau tidak baik keadaan kita harus tetap tinggal dalam kebenaran. Itu nilai. Kebenaran tidak bisa dibeli oleh persoalan yang kita hadapi. Kita tidak bisa kompromikan kebenaran. Ya, dan lalu menurunkannya demi supaya persoalan kita selesai, lalu kita kompromi dengan dosa sedikit-sedikit. No. Kebenaran tidak bisa ditentukan oleh persoalan kita. Baik atau tidak baik. Punya persoalan atau tidak punya persoalan. Kita harus tinggal dalam kebenaran. Itu nilai. Nilai yang dibangun. Sehingga waktu Anda diproses, Anda tidak gampang menurunkan standar firman Allah. Lalu kita meninggalkan Tuhan. Lalu kita kompromi dengan dosa sedikit aja nggak apa-apa. Enggak. Firman Allah harus menjadi sesuatu yang utuh dalam kehidupan kita. Beberapa tahun yang lalu ada seorang bapak yang saksi kepada saya. Bapak ini miskin, ya, dia tidak terlalu kaya. Pada suatu saat dia mengalami masalah yang cukup berat karena hari itu dia harus membiayai 3 anaknya sekolah.
Ya, anaknya nggak tahu ini dulu ngatur kehamilannya bagaimana, tapi ya sudah 3 anaknya ini tiba-tiba satu masuk SMA, satu masuk SMP, satu masuk SD. Jadi harus 3-3 ini masuk dengan biaya yang cukup mahal. Semua harus bayar uang pangkal, betul nggak? Kalau di Indonesia cukup mahal. Ya 3 ini, waduh dia stres juga karena situasi ini. Bapak ini bekerja di sebuah perusahaan, dia sudah bekerja di perusahaan itu sekitar 21 tahun. Ya, dia bilang sama istrinya, waduh gimana nih ya membiayai anak sekolah ya, tabungan kita nggak cukup nih kalau bayar uang sekolah semua, gajiku juga nggak cukup bayari ini, aduh gimana ya. Dalam situasi yang seperti itu dia berdoa dengan Tuhan. Dia berdoa, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku. Hari Minggu itu dia ke gereja jalan kaki ya bersama dengan istrinya. Sepanjang jalan itu dia berdoa, Tuhan berkati aku, berkati aku, berkati aku. Akhirnya sampai di gereja itu ibadah belum mulai, jemaat belum terlalu banyak juga karena pagi-pagi sekali. Dia duduk di situ, dia terus berdoa, Tuhan, anakku ini mau sekolah loh. Akhir bulan ini aku harus bayar cukup besar biayanya, aku nggak punya uang, gimana ya Tuhan, Tuhan berkati aku. Nah di tengah-tengah itu sudah mulai ibadah, sudah mulai puji-pujian sudah, lalu mereka mendengarkan khotbahnya juga membangun iman dan sebagainya. Selesai di akhir ibadah, sudah selesai doa berkat, semua jemaat sudah mulai pulang. Bapak ini sendirian ada di situ. Dia nggak mau pulang dulu. Dia bingung mesti ngomong gimana sama anaknya. Masa ngomong, oke, kalian sekolahnya gantian ya, tahun ini kamu, tahun depan kamu gantian ya, kan nggak mungkin begitu. Cuti dulu atau gimana, nggak mungkin begitu. Gimana ini? Dalam situasi yang seperti dia merenung, tiba-tiba waktu dia menoleh sebelah kanan, dia melihat ada dompet jatuh di situ. Ada dompet. Wah, akhirnya dompetnya diambil sama dia. Dia pergi ke kamar mandi. Waktu dia buka dompet itu ternyata isinya itu ratusan ribu. Itu tebel banget, saudara. Tebel banget. Wah, di hatinya tiba-tiba ada suara nih. Satu bilang begini, wah puji Tuhan, Tuhan mendengar doamu. Ya ini berkat Tuhan. Ya tiba-tiba nemu dompet. Ini berkat Tuhan. Wah puji Tuhan, Tuhan mendengar doamu. Tapi hatinya satu sisi berkata, jangan. Itu orang tadi pagi sebelum ke gereja, dia pergi ke ATM, dia ambil semua uangnya untuk bayar sesuatu. Sekarang lagi bingung ini. Aduh jangan, kembalikan. Wah terjadi sebuah peperangan di dalam hatinya. Ya, menurut saudara ini berkat Tuhan atau tes iman atau tes kebenaran? Menurut saudara ini berkat Tuhan atau tes kebenaran? Kalau Anda pasti, oh ini pasti tes kebenaran Pak. Ya benar, karena Anda tidak mengalami. Coba kalau Anda jadi Bapak, Anda pasti pikir jangan-jangan ini berkat Tuhan. Kenapa? Kita dalam kebutuhan, betul nggak? Kita dalam kebutuhan. Bapak ini juga mikir, waduh terjadi sekian menit itu di kamar mandi, dia bingung saudara. Dia bingung. Lah gimana ini? Aduh gimana ini? Ini berkat Tuhan atau tes kebenaran? Tiba-tiba dia memutuskan. Bapak ini puji Tuhan, Bapak ini punya nilai. Dia nggak mau dibeli. Sekalipun dia dalam persoalan, dia tidak menurunkan standar firman Allah. Dia bilang, enggak, ini punya orang. Aku tahu orangnya tapi nggak kenal orangnya. Mungkin hari ini lagi bingung, ini harus aku kembalikan. Lalu dia bilang sama istrinya, aku nemu dompet ini, bagaimana ya? Istrinya ini baik, dia bilang, Pak itu bukan uang kita, itu uang orang yang ada di kebingungan. Saya bersyukur ibu bapak ini, suami istri ini sepakat di dalam kebenaran. Ya, suami istri boleh tidak sepakat sebenarnya. Kapan itu? Ketika dosa terjadi. Ketika suaminya mau berbuat dosa, istrinya harus tidak sepakat. Sebaliknya istri mau berdosa, suami harus tidak sepakat. Jadi kapan suami istri boleh tidak sepakat? Ketika dosa itu mau dilakukan. Tidak sepakatlah. Lebih daripada itu belajarlah sepakat. Ya, jadi akhirnya mereka sepakat pada yang baik, akhirnya dikembalikan kepada gembalanya. Pak, saya tahu orangnya, tapi mungkin saya nggak kenal. Tapi ini mungkin setelah ini dia akan datang, ini dompetnya. Oh iya, gembalanya bilang, oke, nanti mungkin sebentar lagi akan datang. Bapak ini pulang, di hatinya terjadi peperangan. Hatinya yang kiri berkata, wah kamu ini sombong banget ya. Udah miskin sombong lagi. Ya, diberkati begitu kok ditolak. Itu kan berkat Tuhan. Kamu ini lagi butuh. Anakmu ini sekolah. Kamu memang suka ya melihat anakmu tidak sekolah.
Satu hatinya bilang enggak, itu yang benar. Itu bukan uangmu. Jangan mau dibeli. Jadilah orang Kristen yang punya nilai dalam kehidupanmu. Jangan mau dibeli. Soal yang kita alami tidak boleh menurunkan standar firman Allah dalam hidupmu. Akhirnya dia, ya itu terjadi. Akhirnya dia menghidup kehidupannya, dia terus berdoa, Tuhan berkati. Nah di ujung hampir akhir bulan itu tiba-tiba ketika gajian seminggu sebelumnya, jadi bapak ini terima gaji seminggu sebelumnya, sebelum akhir bulan terima gaji, dia dipanggil, Pak ini ada gaji, gajimu bulan ini tidak ada kenaikan. Oh ya, nggak apa-apa. Ya. Tapi jangan pulang dulu Pak ya, nanti ada acara setelah selesai. Oke. Jadi setelah jam kantor selesai, ternyata mereka semua karyawan dikumpulkan dan diumumkan sesuatu yang mengagetkan, yaitu ini, bahwa selama setahun ini ternyata ya para direksi perusahaan itu telah mengadakan sebuah penilaian dalam waktu 1 tahun, dan hari itu adalah hari terakhir penilaian 1 tahun untuk memilih karyawan yang terbaik. Karyawan yang tepat waktu, karyawan yang jujur, yang bertanggung jawab, yang menyelesaikan semua pekerjaan tanggung jawab dengan baik. Itu semua dinilai, dan hari itu adalah hari terakhirnya. Dan ini memang surprise, tidak ada yang tahu. Akhirnya diumumkan bahwa karyawan terbaik adalah bapak itu tadi. Wah, bapak itu kaget karena dia cuma melakukan bagian yang terbaik saja. Ternyata itu dinilai, dan bapak itu mendapatkan sebuah apresiasi daripada kantor karena telah menjadi karyawan terbaik selama 1 tahun itu. Dapat apresiasi, 1 amplop tipis gitu dikasih. Aduh, bapak ini pikir ya sudah paling berapa lah, ini kecil, ya nggak tahu, nggak dibuka dulu. Akhirnya sampai di rumah, dia ketemu sama istrinya, dia bilang ini gajiku bulan ini tidak ada kenaikan. Aduh, istrinya sudah lemes, ya gimana nih, anakmu sekolah kurang seminggu lagi harus bayar ini. Tapi tadi papa dipilih menjadi karyawan terbaik. Oh iya, nggak tahu loh, ternyata kantor tuh diam-diam sedang menilai kinerja kita, dan papa dipilih menjadi karyawan yang terbaik. Oh iya, dan papa dikasih hadiah ini, apresiasi dari kantor ini. Lalu kita buka ya, dibuka, ternyata isinya cek, dan ceknya itu adalah berisi 35 juta rupiah. Waktu dia lihat itu, dia kaget. Setelah dia hitung 35 juta untuk membiayai anaknya sekolah, cukup 3 anak. Suami istri ini tersungkur di bawah kaki Tuhan. Mereka melihat betapa Tuhan itu tidak pernah berhutang buat orang yang punya nilai kerajaan Allah dalam hidupnya. Karena itu setiap kita harus punya nilai. Percayalah, apa yang kita hidupi sebagai nilai kebenaran itu tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan memperhatikan hidup kita. Amin. Amin. Bapak ibu ini tersungkur, dia bilang, Tuhan, Engkau itu lambat tapi tidak pernah terlambat. Bagi beberapa orang itu Tuhan itu kayak lambat begitu. Memang Tuhan itu lambat, tapi Tuhan itu tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Makanya ketika Anda diproses, jangan terlalu cepat untuk mencurigai Tuhan. Ketika Anda diproses, belajarlah untuk tetap hidup di dalam nilai kebenaran. Nah, tentaranya Abraham 318 ini adalah orang-orang yang hidup dalam nilai Abraham. Mereka lahir di rumahnya Abraham. Amin. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, coba. Yang ketiga, coba lihat. Ya, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Ayat 15. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsik. Dibawanya kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu beserta harta bendanya dibawa kembali, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Nah, saudara, ketika saya melihat ini, saya memperhatikan ya, antara tempatnya Abraham sampai ke Dan, sampai ke Hoba, itu adalah perjalanan yang tidak sampai ke sebelah utara Damsik ya. Itu adalah perjalanan yang tidak terlalu mudah. Saya kaget karena ternyata itu perjalanan yang susah. Mereka harus melewati hutan, mereka harus melewati sungai yang begitu deras, mereka harus melewati semua tantangan perjalanan yang tidak mudah. Dan mungkin untuk perjalanan itu saja mereka harus melewati banyak tantangan, dan kemungkinan nyawa mereka bisa melayang karena itu adalah perjalanan yang tidak mudah, susah medannya. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang tidak pernah menyerah. Prinsip yang ketiga yang saya mau sampaikan adalah
mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menyerah di tengah jalan. Mereka adalah orang yang mau menyelesaikan sampai akhir. Itu mentalitas yang harus kita bangun. Jadilah orang Kristen yang mau menyelesaikan sampai akhir. Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan ini penting. Dan apa? Dan menyelesaikannya. Amin, saudara. Hari ini kalau kita berada dalam kehendak Tuhan, puji Tuhan, bersyukur. Saya selalu bilang ketika saya melihat kaca, ya saya bilang dalam diri saya, Yudi, terima kasih kepada Tuhan. Karena hari ini kamu melakukan kehendak Tuhan. Tapi ingat, kamu belum selesai. Kita ini belum selesai. Semua dari kita ini belum selesai. Pak Peter belum selesai. Ya, Siana juga belum selesai dengan Tuhan. Kita masih berada di dalam sebuah perjalanan. Karena itu jangan menyerah dengan keadaan apapun. Selesaikanlah pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Makanya satu paket itu tidak bisa dipisahkan. Apa itu? Yesus berkata gini, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Tidak berhenti di situ. Selanjutnya apa? Dan menyelesaikannya. Sebuah mentalitas untuk menyelesaikan. 318 tentaranya Abraham ini diberi perintah, bawa Lot pulang. Itu perintahnya. Mereka melewati lembah, melewati hutan, melewati daerah yang tidak mudah. Tapi mental ini yang harus mereka bangun apa? Tidak pernah menyerah. Mereka punya mental akan menyelesaikan. Pokoknya Lot harus dibawa pulang. Itu yang membuat mereka tuh menang melewati badai. Hari ini itu harus menjadi bagian dalam hidup kita. Saya mau menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidupku. Aku tidak mau menyerah di tengah jalan. Apapun situasi yang aku hadapi, aku mau menyelesaikannya sampai akhir. Saudara, mentalitas ini yang harus dibangun dalam kehidupan kita. Nah, di Alkitab itu ada satu kisah. Ya, kisah tentang tentara, 700 tentara yang kidal. Yuk kita baca dulu ya. Yuk, Hakim-Hakim pasal 20 coba baca ya. Hakim-Hakim 20. Saya minta Ibu Lani ya. Ibu Lani PA. Apa Ya, pastor tadi pastor? Hakim-Hakim. Hakim-hakim. Hakim-Hakim pasal 20. Hakim-Hakim pasal 20. Udah? Hakim-Hakim pasal 20. Ayat berapa pastor? Hakim-Hakim 20 ayat 16. 16. Hakim-hakim 20 ayat 16, dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal, dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Nah, thank you. Dikatakan dari laskar ini, ya dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal. Tahu kidal? Kidal itu berarti mereka menggunakan tangan kiri, ya. 700 orang kidal, dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Wow, ini 700 orang kidal ini bahaya, sangat ditakuti oleh musuh. Siapa mereka? Mereka ini adalah tentara yang sebenarnya adalah mereka ini kidal bukan karena asli kidal, bukan. Tapi mereka ini adalah korban daripada peperangan di mana tangan kanan mereka tidak berfungsi. Jadi sebenarnya 700 orang ini adalah orang-orang yang disuruh pulang sebenarnya. Karena apa? Mereka tidak bisa melakukan tanggung jawab dengan baik. Orang-orang yang tangan kanannya sudah nggak berfungsi. Ya, jadi mereka ini sebenarnya disuruh pulang. Kamu pulang aja sudah. Udah pulang aja, kamu mungkin bisa menjadi peternak atau petani lah, daripada kamu ngacau di sini bingung, malah kita ini malah kehilangan banyak orang. Sudah, kamu pulang aja. Tapi mereka ini adalah orang yang tidak mau menyerah di tengah jalan. Ya, mereka tidak mau pulang. Mereka dipanggil sebagai tentara, bukan petani atau peternak. Tidak, mereka adalah orang-orang yang tahu bahwa mereka dipanggil sebagai tentara. Makanya apa yang mereka buat? Mereka
mereka latih tangan kiri mereka dengan cara begini loh. Ya, mereka itu tarik satu bulu kuda, lalu mereka ikat di sebuah pohon, lalu mereka mulai mengumban. Mengumban itu kayak apa ya? Kayak ketepel tapi ada batu ditaruh di tengah-tengah itu, mereka putar itu. Lalu dalam satu lalu mereka lemparkan itu batu. Pertama mungkin di sini bulunya larinya ke sana. Tapi mereka tidak pernah menyela. Ribuan bahkan mungkin ratusan ribu kali mereka mulai mencoba melatih tangan kiri mereka. Pertama mungkin nggak kena, kedua nggak kena, sampai sekian ratus ribu mungkin baru kena, beng, satu bulu kuda itu kena. Wow, kena. Mereka mungkin ambil jarak lebih jauh lagi. Mereka umban lagi dan kena lagi dan kena lagi. Wow. Jadi mereka ini dari orang-orang yang dikatakan underdog apa ya? Tidak bisa diandalkan atau pokoknya ini kalahan lah begitu saudara. Tiba-tiba 700 orang ini karena sikap ini tidak pernah menyerah. Mereka adalah orang yang menyelesaikan pekerjaan sampai akhir. Mereka tiba-tiba menjadi tentara yang sangat ditakuti. Bahkan Alkitab berkata mereka tidak pernah meleset. Bahkan satu helai rambut pun mereka tidak pernah meleset. Wow, ini orang luar biasa. Jadi kalau begitu perang musuhnya lihat 700 orang itu di depan gitu, pakai ketepel gitu ya, pakai umban tadi itu. Lalu tangan kanannya mungkin nggak ada dan sebagainya. Mereka justru tentara ini ditakuti. Sampai satu pun tidak pernah meleset. Wow, musuhnya sangat ketakutan. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Tentara-tentara yang sangat ditakuti. Karena satu ini mentalnya apa? Tidak pernah menyerah. Karena itu penting buat kita untuk berkata, di tengah apapun aku tidak mau menyerah. Aku mau menyelesaikan sampai akhir pekerjaan Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidupku. Aku tidak mau menyerah apapun yang aku alami. Aku akan terus berada di dalam rencana Tuhan. Dan saya percaya orang-orang seperti ini, Tuhan itu tidak akan pernah bisa bertahan di dalam takhta kasih karunia. Dia akan menolong kita dengan mujizatnya. Amin. Jadi 3 mentalitas hari ini kita belajar tentang 318 tentaranya Abraham. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang terlatih. Orang yang terlatih artinya apa? Orang yang tertarik kepada sebuah proses daripada sekedar hasil, di mana kalau mereka pada hasil itu adalah hasil yang berkualitas. Lalu yang kedua apa? Mereka hidup lahir di rumahnya Abraham dengan apa? Dengan nilai-nilai takut akan Tuhan. Hidup kekristenan dengan sebuah nilai yang tidak gampang dibeli. Kita menjadi orang yang tidak akan menurunkan standar firman Allah dalam hidup kita, tapi kita menjadi orang yang hidup dengan firman Tuhan. Yang ketiga, menyelesaikan sampai akhir, tidak pernah menyerah di tengah jalan. Nah, 3 mentalitas ini akan membuat kita mengalami sebuah pertumbuhan. Saya berdoa supaya setiap kita mengalami sebuah terobosan secara rohani dan hidup kita mengalami perubahan karena Kristus. Amin. 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 Saya kembalikan lagi ke Pak Peter.